kembali lagi di Bajakan Ngopi, podcast pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas 2 Sampit. Ya. Nah, hari ini kita sampai di episode ke-12. Bener, udah sampai episode 12 aja nih, nggak kerasa udah banyak nih episode-episode menarik yang bisa kita tonton di pastinya channel YouTube Bapak Sampit. Iya, betul. Nah, di episode ke-12 ini nih, kita topiknya judulnya adalah cari tahu tentang Zona Integritas. Oke. Ya, nah Hari ini, narasumber kita spesial banget ini. Ya. Narasumber kita siapa hari ini? Hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Diana Sukawati, SH.MH, yaitu selaku dari Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Kantor Wilayah Kalimantan Tengah. Oke. Selamat datang Bu Diana. Ya, terima kasih sudah diundang untuk podcast Bajakah pada siang hari. Sama-sama Bu. Ya. Oke. Nah, kali ini kita akan banyak bicara tentang zona integritas nih bersama Bu Diana ya. Ya. Nah, mungkin teman-teman udah pada nggak asing ya, beberapa yang mungkin apalagi yang kerja di instansi nih sama apa sih zona integritas atau mungkin dengan istilah WBK atau WBBM. Nah, langsung aja nih kita tanya ke Ibu Diana. Bu, jadi zona integritas itu ngapain sih atau apa sih sebenarnya? Oke, zona integritas itu adalah suatu predikat, sebenarnya satu predikat yang diberikan kepada instansi dan jajarannya manakala pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk membangun agar suatu instansinya bisa melalui bebas dari korupsi, wilayah birokrasi, bersih dan melayani, dan juga terkait peningkatan pelayanan publik yang ada di instansi tersebut. Oke, nah jadi peningkatan pelayanan publik tadi ya? Iya, peningkatan pelayanan publik. Oke, nah tadi ada dua predikat ya yang diberikan tadi ya Bu ya, ada WBK dan juga ada WBBM. Oke, nah kemudian nih Bu, gimana sih cara untuk mengukur atau apa sih tingkat keberhasilan dari suatu UPT yang mendapatkan dari predikat tersebut? Dari pembangunan zona integritas gimana cara mengukurnya? Jadi di pembangunan zona integritas itu ada 6 area perubahan. Dan juga ada yang namanya komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit itu terdiri dari 6 area perubahan tadi. Kalau untuk komponen hasil terdiri dari 2, yaitu IPK dan IKM yang tiap bulan, kalau untuk di kita ya, di satker-satker kita setiap bulan mereka harus bisa mengumpulkan 30 koresponden dengan hasil yang bagus. Nah, kalau untuk 6 area perubahan, masing-masing 6 area perubahan itu mempunyai persenan yang berbeda. Kalau untuk manajemen perubahan itu 10% dari 60% komponen pengungkit. 40%-nya adalah komponen hasil yang tadi saya sampaikan. Ada 2 ya, IPK dan IKM untuk pengukurnya. Nah, untuk instansi kita, karena Bapak Sampit juga merupakan kontestan yang sudah melalui proses panjang sehingga tinggal sedikit lagi akan memperoleh predikat WBK. Jadi dari 6 area perubahan itu bagaimana penerapannya, bagaimana kita melakukan perubahan pola pikir, budaya kerja, dan bagaimana disiplin pegawai dari yang sebelumnya dengan yang sesudahnya kita melakukan pembangunan zona integritas. Itu. Berarti ada tadi sebelum dan Sesudahnya, benar. Mungkin teman-teman sobat Bajaka masih bingung singkatannya tadi itu ada IPK dan IKM. Nah, itu apa sih Bu IPK, IKM itu apa? Kalau untuk IPK, Indeks Persepsi Korupsi, kalau IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat. Pastinya itu 2 hal yang berbeda. Kalau IKM terkait pelayanan kita, bagaimana ke masyarakat, pasti mereka akan memberikan respon yang bagus terhadap pelayanan yang telah kita laksanakan. Benar. Ya. Kalau yang IPK sendiri berarti terkait tentang korupsi. Korupsi, ya? Iya benar. Oke. 2 hal yang berbeda. 2 hal yang berbeda. Itu berarti ada yang dari eksternal dan juga ada yang dari internal. Iya benar. Oke. Berarti ada yang harus diisi penilaiannya berarti. Harus diisi. Nah, kalau untuk internal dari pegawai sendiri diharapkan pegawai juga melihat dari sisi beberapa poin yang ada di di barcode yang biasanya kita isi ya, yang kita
tiap bulan itu harus kita isi. Itu juga ada beberapa indikator yang perlu kita lihat bagaimana korupsi yang ada di kantor tersebut memang murni nol atau masih ada. Nah, tapi kalau saya rasa di kita itu sudah itu semuanya sudah tidak ada lagi. Apalagi kalau di Bapas itu kan lebih ke pembinaan klien ya istilahnya ya. Seperti itu ya, berarti ada penilaian dan indikatornya. Indikatornya, ya. Nah Ibu, kami pengen tahu nih, teman-teman Sobat Bajaka di rumah pasti juga pengen tahu seberapa pentingkah penerapan zona integritas itu di instansi, Bu? Kalau menurut saya secara pribadi itu sangat penting karena tolak ukur dari suatu keberhasilan instansi bukan hanya dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tapi bagaimana kita bisa melakukan pembangunan zona integritas ya, tadi yang dua hal itu juga bebas dari korupsi, bagaimana peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi dua hal itu sebagai tolak ukur juga bahwa kantor atau instansi kita itu sudah menerapkan reformasi birokrasi yang roadmap kita kan dari 2020 sampai dengan 2024 itu harus kita laksanakan dengan baik. Jadi itu sih menurut saya penting sekali, bukan hanya melaksanakan TUSI tapi juga melaksanakan pembangunan zona integritas. Iya, berarti sangat penting ya, sangat penting zona integritas seperti itu. Nah kalau penerapan pembangunan zona integritas di UPT yang ada di Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah seperti apa, Bu, kira-kira? Sejauh ini karena kebetulan reformasi birokrasi itu ada TUSI di bawah bagian program dan humas. Sejauh ini karena kebetulan dari 2019 sampai dengan 2023 saya mengikuti perjalanan seluruh UPT yang ada di Kalimantan Tengah dari Satker Pemasyarakatan dan Imigrasi. Untuk penerapan zona integritas sejauh ini karena mereka berjuang, artinya mempersiapkan secara apa yang diperlukan, apa yang akan direncanakan semuanya dilaksanakan dengan baik. Artinya mereka sudah mempersiapkan semuanya agar pelaksanaan dari zona integritas di satkernya masing-masing itu berjalan dan baik. Wah, oke. Yang pastinya berarti perlu persiapan ya untuk membangun zona integritas. Membangun zona integritas itu nggak gampang. Nah, ibarat membangun rumah itu kita harus punya pondasi. Kalau tidak ada pondasinya itu akan istilahnya akan roboh. Benar-benar. Nah, kemudian kami mau tahu nih Bu, nah bagaimana sih internalisasi dari zona integritas ini sendiri di Kanwil Kalteng terutama? Kalau untuk di Kanwil Kalteng memang di Kanwil Kalteng sendiri kita selalu istilahnya memberikan internalisasi bahwa pembangunan zona integritas itu bukan milik saya, bukan hanya milik kepala kantor tapi juga milik kita semua. Artinya semua lini, semua divisi, semua bagian, semua subbagian itu harus terlibat. Jadi kalau saya sendiri saya tidak akan bisa bekerja sendiri karena semuanya perlu bantuan dari divisi-divisi lainnya. Oke, jadi memang semuanya harus saling bekerja sama ya gitu untuk membangun zona integritas ini. Dari individu ke individu sehingga bisa terbangun seluruhnya. Iya, benar. Nah, kemudian nih Bu, kira-kira ada nggak Bu kesan-kesan atau mungkin harapan atau motivasi kepada satker-satker yang saat ini sedang membangun zona integritas gitu Bu? Oke, untuk satker-satker jangan berkecil hati bagi satker yang belum sempat sampai ke TPI dan TPN. Tapi tetap berjuang, tetap memenuhi data dukung, karena itu merupakan kewajiban buat kita agar indeks reformasi birokrasi di kementerian kita dapat meningkat terus tahun ke tahun. Dan untuk satker yang sekarang sudah melalui tahap-tahap prosesnya sampai dengan akan menghadapi TPN, itu saya berharap tahun ini kalian akan memperoleh predikat WBK ataupun WBBM. Wah, itu harapan saya. Termasuk untuk Bapak Sampit berarti. Termasuk untuk Bapak Sampit. Saya memberi dukungan penuh terhadap Bapak Sampit karena saya juga mengikuti proses bagaimana tahun kemarin Bapak Sampit sampai ke TPN, tahun sebelumnya juga sampai ke TPI, dan semakin kesininya SDM yang ada di Bapak Sampit itu sangat luar biasa. Termasuk yang ada di depan saya ini juga salah satu SDM yang luar biasa. Oke. Jadi pembangunan zona integritas tadi kita sudah dengar dari Bu Diana bahwa pembangunan zona integritas itu sangat penting teman-teman, bukan cuma sebagai instansi tapi dari individu juga penting. Benar. Ya. Mungkin Ibu Diana untuk teman-teman Sobat Bajaka yang ada di rumah ada pesan-kesan atau yang ingin disampaikan?
Pesan saya bagi Sobat Bajakah yang ada di seluruh Indonesia, bahkan mungkin yang lagi menyaksikan podcast ini, saya berharap sebagai instansi atau sebagai ASN Kemenkumham, kami selalu akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, termasuk untuk Anda-Anda sekalian yang menyaksikan kami. Itu saja. Luar biasa sekali ya. Ini kita dapat banyak pelayanan prima nomor 1. Iya, pelayanan prima. Untuk pelayanan kepada seluruh masyarakat. Iya. Nah, demikian teman-teman, hari ini pembahasan kita sudah luar biasa tentang zona integritas bersama dengan Ibu Diana Sukowati dari Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kalimantan Tengah. Untuk itu kami undur diri, saya Asia dan rekan saya host, Saya Mei Friza. beserta dengan Ibu Diana undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah, sampai jumpa. Sampai jumpa.